Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kadar senyawa fenol, 2-metilfenol, dan asetofenon dalam limbah industri farmasi secara gas kromatografi mass spectrometry atau GCMS. Next. Anggota kelompok kami yaitu ada Salma, Linda, Radinda, Rara, Cindy, Nabila, Raisya, dan Salwa. Di next. Yang pertama pengertian GCMS. GCMS itu merupakan singkatan dari gas kromatografi mass spectrometry, merupakan instrumen yang digunakan untuk analisis senyawa yang mudah menguap atau volatil melalui dua alat yang tergabung menjadi satu. Jadi GCMS ini terdiri dari dua sistem terpisah, yaitu GC dan MS, yang digabungkan menjadi satu instrumen. Gas kromatografi digunakan untuk memisahkan dan menganalisis senyawa yang mudah menguap. Kemudian pada mass spektrometri diukur rasio massa terhadap muatan ion. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Selanjutnya adalah prinsip dari GCMS. Pada GCMS, sampel yang mengandung senyawa volatil akan diinjeksikan ke dalam sistem GC untuk kemudian dilakukan proses pemisahan di dalam kolom berdasarkan sifat kepolarannya. Setelah terelusi dari sistem GC, maka masing-masing senyawa yang telah terpisahkan akan masuk ke dalam sistem MS untuk kemudian difragmentasi dengan energi ionisasi tertentu. Prinsip pada GC adalah senyawa gas yang terlarut di dalam fase gerak akan melewati kolom partisi yang merupakan fase diam. Senyawa yang memiliki kesesuaian kepolaran dengan bahan yang berada di dalam fase diam yang diletakkan di dalam kolom partisinya akan cenderung bergerak lebih lambat daripada senyawa yang memiliki perbedaan kepolaran dengan bahan yang ada di dalam kolom partisi. Kemudian senyawa yang telah terpisahkan pada gizi akan masuk ke dalam sistem MS. Boleh di next? Oke, prinsip kerja spektrometri massa adalah analit yang diuapkan dalam keadaan vakum, kemudian akan dialirkan menuju ruang pengion. Pada ruang pengion tersebut, analit akan ditembakkan dengan arus partikel berenergi tinggi dan menghasilkan ion dengan kelebihan energi atau yang disebut dengan radikal ion, yang bisa memecah dan tidak bisa memecah. Ion yang bisa memecah disebut ion induk atau parent ion. Ion tersebut akan memecah menjadi ion positif, negatif, dan pecahan yang netral. Ion negatif akan tertarik ke anoda untuk dinetralkan bersama dengan fragmen netral, sedangkan partikel bermuatan positif akan menuju tabung analisator dan dibelokkan oleh medan magnet sehingga lintasannya melengkung. Nah, medan magnet atau medan listrik akan membelokkan ion tersebut agar dapat menentukan bobot molekulnya dan bobot molekul semua fragmen yang dihasilkan. Oke, selanjutnya adalah pendahuluan, di mana pada jurnal ini limbah industri farmasi menjadi analit yang dianalisis, di mana limbah industri farmasi ini banyak mengandung B3 atau bahan berbahaya dan beracun yang kemudian akan mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan serta kehidupan makhluk hidup. Dan B3 ini dapat mempengaruhi kadar parameter suatu limbah untuk dibuang ke lingkungan menjadi tinggi seperti kadar COD, BOD, TSS, dan TDS. Selain itu juga ada pun limbah yang mengandung senyawa fenol, 2-metilfenol, dan asetofenon yang tergolong dalam semi-volatile organic compound atau SVOC. Nah, fenol sendiri banyak digunakan dalam farmasi sebagai bahan untuk disinfektan dan antiseptik. Kemudian ada asetofenon digunakan sebagai bahan baku senyawa kalkon. Kemudian 2-metilfenol juga digunakan untuk disinfektan. Boleh selanjutnya. Kemudian standar yang digunakan dalam jurnal ini mengikuti peraturan yang tertera. Dan lebih jelasnya, pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri farmasi dengan batas kadar 1 mg per liter untuk fenol. Sedangkan untuk asetofenon dan juga 2-metilfenol
digunakan acuan lembar data keselamatan bahan merek yang mengacu pada Peraturan Uni Eropa Nomor 1907 Tahun 2006, di mana asetofenon untuk sintesis memiliki nilai ambang batas atau NAB paparan kulit sebesar 10 mg per liter, sedangkan 2-metilfenol sebesar 5 mg per liter. Oke, untuk selanjutnya ada daftar dan alat dan bahan yang digunakan. Untuk daftar alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat pada layar. Boleh next. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama, 250 ml sampel air limbah dimasukkan ke dalam corong sisa, kemudian dicek pH sampel dengan menggunakan pH universal. Lalu ditambahkan 30 ml larutan DCM, kemudian diekstraksi selama 2 menit dengan kecepatan 250 rpm. Selanjutnya akan terbentuk dua fasa, yaitu fasa organik dan fasa air. Untuk fasa organik, disaring, kemudian ditambahkan Na2SO4 dan tampung pada air Meyer. Setelah itu diasamkan dengan penambahan 1 ml HCl 37% volume per volume 1:1, lalu ditambahkan 30 ml larutan DCM dan diekstraksi kembali. Akan terbentuk dua fasa lagi, dan fasa yang organik ditambahkan 2 ml larutan NaOH 10 normal, lalu tambahkan 30 ml larutan DCM. Kemudian diekstraksi kembali. Setelah itu terbentuk kembali dua fasa. Untuk fasa organiknya dipindahkan ke dalam tabung evaporasi untuk pemekatan selama 30 menit hingga larutan mencapai volume 1 ml dengan dialirkan gas nitrogen. Setelah itu dimasukkan ke dalam vial 2 ml, lalu ditambahkan 25 mikroliter larutan internal standar, lalu tambahkan 4 mikroliter suroget asam dan 8 mikroliter suroget basa atau netral. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan GCMS dan didapatkan hasil analisis. Oke. Berikutnya ada kondisi instrumen berdasarkan US EPA 8270E. Jadi kondisi apa saja yang diperlukan? Jadi karena kita sudah melakukan praktikum dengan GCMS, pastinya kita sudah tahu kondisi apa aja yang diperlukan untuk GC, seperti suhu awal, suhu akhir, suhu injeksi, atau gas pembawa yang dipakai. Nah, selain itu, apa sih US EPA itu? Nah, jadi US EPA 8270E ini merupakan metode yang dibuat dari Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat terkait dengan analisis senyawa semivolatil yang ada di limbah industri. Jadi metode ini memang terfokus pada limbah industri dan dianalisis senyawa-senyawa semivolatilnya. Maka dari jurnal ini memang berpacu pada metode tersebut. Jadi kondisinya juga disesuaikan dengan metode tersebut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada pengolahan data di mana dibagi menjadi dua, ada perhitungan respon kurva kalibrasi dan perhitungan kadar senyawa pada sampel. Untuk perhitungan respon kurva kalibrasi itu bisa dihitung dari respon faktor, di mana respon faktor ini sangat penting terkait presisi yang dihasilkan. Selain itu juga dari respon faktor bisa diketahui luas peak dari sampelnya, dan dari respon faktor juga bisa dihitung persen RSD atau standar deviasinya. Dan selanjutnya ada perhitungan kadar senyawa pada sampel yang bisa dilihat pada layar. Oke, baik. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama itu ada hasil kurva kalibrasi dari fenol, di mana koefisien determinasinya itu diperoleh 0,9961, kemudian respon faktornya itu 6,43% dan recovery-nya 98,32. Nah, untuk recovery ini tuh digunakan untuk menentukan keakuratan metode yang digunakan dalam mengukur senyawa dalam sampel. Kemudian ada kromatogram fenol, hasil dari analisis GCMS, diperolehlah retention time dari fenol pada sampel itu sebesar 4,591 menit, dan fenol pada standarnya itu sebesar 4,533 menit. Nah, dari hasil ini tuh dapat dikatakan benar gitu jika ada fenol dalam sampel. Nah, kemudian hasil dari MS-nya yaitu massa permuatan diperoleh massa permuatan fenol pada sampel dan standarnya itu sama-sama 94,0. Untuk kadar fenolnya sendiri
dirata-ratakan dan diperoleh sebesar 0,0053. Nah, hasil ini tuh sesuai dengan ambang batasnya, di mana ambang batas dari fenol itu ada 1 miligram per liter. Ya, selanjutnya ada kurva kalibrasi dari senyawa 2-metilfenol. Jadi senyawa 2-metilfenol ini terdeteksi sampel di sampel ini. Nah, jadi untuk koefisien determinasinya itu sebesar 0,99971 dan untuk persen respon faktor itu ada sebesar 4,11%. Nah, untuk persen recovery-nya itu didapat sebesar 96,81% yang telah memenuhi syarat keberterimaan dari PT ALS Indonesia dengan persen recovery-nya itu sebesar 80 sampai 120%. Nah, boleh di next. Selanjutnya ada hasil kromatogram dari 2-metilfenol. Jadi 2-metilfenol hasil 2-metilfenol di sampel ini didapat sebesar 5,151 menit dan untuk RT dari 2-metilfenol standar itu sebesar 5,123 menit. Jadi ini tuh sudah memenuhi syarat keberterimaan dari PT ALS itu. Jadi gapnya sekitar 0,06 menit. Next. Nah, selanjutnya ada masa permuatan 2-metilfenol. Jadi masa permuatan 2-metilfenol itu didapat sebesar 108,1 dan untuk pembandingnya itu di 5 mg per liter itu sebesar 108. Boleh dilanjut. Jadi hasil penetapan kadar dari 2-metilfenol di sampel air limbah ini didapat rata-ratanya 0,1692 dan persen recovery-nya sebesar 92,67. Oke, selanjutnya masuk ke senyawa asetofenol, yang dimana pada dunia farmasi senyawa asetofenol ini kerap dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan senyawa kalkon. Nah, senyawa kalkon ini tuh digunakan sebagai anti kanker, anti inflamasi, antioksidan, anti malaria, anti mikroba, dan anti HIV. Nah, berdasarkan gambar yang ada pada layar, ini tuh kurva kalibrasi senyawa setofenol yang dimana koefisien determinasinya ini tuh sebesar 0,9942 yang dimana metode yang digunakan sudah baik gitu dalam penentuan konsentrasinya. Kemudian ada persen RSD respon faktor atau RF-nya ini sebesar 3,66% yang dimana sudah memenuhi syarat keberterimaan PT ALS Indonesia dengan R2-nya ini lebih dari 0,99. Kemudian ada persen recovery-nya sebesar 97,23% yang dimana untuk aktif persen recovery-nya sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, next. Oke, selanjutnya terdapat kromatogram senyawa asetofenol bisa dilihat pada gambar. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian spektrum MS senyawa asetofenol. Nah, yang dimana memiliki arti massa permuatan atau M per Z-nya ini pada standar 5 mg per liter memiliki besar yang sama yaitu 105. Boleh next? Oke, masuk ke kadar asetofenol pada air limbah. Nah, bisa dilihat pada gambar yang tertera pada layar yang dimana nilai Q value-nya ini tuh sebesar 80 dan 86% yang dapat diartikan sebagai besarnya kemiripan antara analis sampel dengan senyawa asetofenol. Nah, kemudian kadar rata-rata senyawa asetofenol yang terdeteksi ini sebesar 0,8952 mg per liter dengan persen RPD-nya sebesar 2,86%, serta persen recovery-nya ini sebesar 94%. Nah, hingga saat ini pemerintah itu belum secara spesifik mengatur tentang baku mutu senyawa asetofenol pada air limbah industri farmasi. Namun, berdasarkan lembar data keselamatan bahan merek yang mengacu pada Peraturan Uni Eropa Nomor 1907 tahun 2006 tentang asetofenol untuk sintesis memiliki nilai ambang batas atau NAB paparan ke kulitnya ini tuh sebesar 10 mg per liter. Oke, next.
Oke, kita masuk ke kesimpulan yang dimana kesimpulannya ini adalah berdasarkan analisis yang dilakukan, konsentrasi senyawa fenol sebesar 0,0053 mg per liter yang telah memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri farmasi dengan batas kadar 1 mg per liter. Konsentrasi senyawa 2-metilfenol sebesar 0,1692 mg per liter serta konsentrasi senyawa asetofenonnya ini sebesar 0,8952 mg per liter. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.